Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berbakti bersama untuk seluruh jemaat GEI Ho Kim Tong dan saudara-saudara yang beribadah bersama. Hari Minggu ini adalah hari Minggu yang kelima kalinya keluarga besar GEI Ho Kim Tong kita semua beribadah secara online streaming. Kiranya kita tetap senantiasa bersyukur dan mengalami kehadiran Allah yang sangat mengasihi kita semua. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami tetap percaya kepada kasih-Mu dan kami tetap bersyukur kami boleh beribadah meskipun beribadah dengan cara online streaming di tempat kami masing-masing. Tuhan, biarlah kami bersama-sama boleh belajar firman Tuhan hari ini untuk kembali mengalami kasih, kuasa, dan memahami kebenaran firman-Mu. Sehingga di dalam situasi dan kondisi pergumulan hari ini, oleh karena virus corona atau COVID-19 ini, hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Hati dan pikiran kami tetap ingin dekat dengan Tuhan dan menyembah Engkau. Sehingga melalui firman Tuhan yang kami renungkan bersama ini, kami boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan dan pengertian dari Tuhan. Karena firman-Mu yang hidup, firman yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau berkenan kepada hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Biarlah Tuhan berkenan dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur nomor 27. Kita akan bersama-sama membaca ke-14 ayatnya. Dan tema hari ini adalah Tuhanlah tempat persembunyianku. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, dan sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya
akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, virus corona adalah saat-saat yang seperti ini, adalah saat yang terlupakan dalam sejarah. Saudara, kalau kita melihat gambar yang ada, itu diambil pada tanggal 10 April 2020. Dan di data itu dikatakan sudah 1.607.555 kasus orang-orang yang terkena virus corona. Ada kematian sebanyak 95.785. Dan ada yang sembuh 357.164. Tapi saudara-saudara, itu terus berkembang. Jumlah negara bahkan dikatakan sudah hampir mencapai 200 negara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan dan permasalahan COVID-19 ini telah menguras begitu banyak energi, baik dari sisi pemerintahan negara-negara, di mana berusaha untuk menemukan obat, menyembuhkan saudara-saudara yang terkena virus corona ini. Dan juga berbagai strategi-strategi, protokol-protokol diterapkan untuk dapat membatasi dan bahkan menghentikan penyebaran virus ini. Saudara, dampak daripada virus ini terhadap perekonomian negara sangat luar biasa. Para pelaku bisnis dan pekerja begitu besar. Diskusi-diskusi intensif dilakukan agar perekonomian dan dunia usaha tetap bisa bertahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, COVID-19 telah berdampak di dalam berbagai perencanaan-perencanaan yang harus diubah. Bagi banyak orang yang sudah mempersiapkan pernikahan di bulan April, Mei, dan Juni, harus mengubahnya di bulan-bulan yang akan datang. Saudara, bahkan kita masing-masing agak sedikit dipaksakan untuk membatasi ruang gerak kita. Kita lebih banyak berada di rumah. Sebagian besar kita bekerja di rumah dan juga meningkatkan dan melakukan usaha-usaha kita, bisnis kita di rumah. Anak-anak belajar di rumah. Kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita tidak pernah lakukan mungkin atau jarang lakukan, kita lebih sering lakukan. Seperti mencuci tangan, bahkan setiap kali kita keluar rumah mungkin kita mandi, kita berganti pakaian. Saudara-saudara, kemana-mana kita bawa sanitizer, tisu basah. Karena kita khawatir terhadap virus-virus yang mungkin hinggap di tangan kita, di badan kita, di pakaian kita, di bungkusan yang kita terima, bahkan tempat duduk mobil kita. Saudara-saudara, semuanya itu mungkin membuat kita kesal, membuat kita bergumam. Dan kita merasa kalau kita tidak melakukan semua itu, mungkin orang tua, suami, istri atau anak kita berteriak untuk mengingatkan melakukan segala yang tadi saya katakan. Saudara-saudara, ibu-ibu kelelahan mendampingi anak-anak belajar di rumah. Bahkan survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan 58% anak-anak tidak suka belajar di rumah. Walaupun survei itu mengatakan oleh karena belajar di rumah tidak ada interaksi. Tapi sangat mungkin juga tidak tahan dengan mama-mama yang suka marah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan COVID-19 merupakan sebuah godaan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Dan juga sekaligus menjadi sebuah ujian bagi kita. Godaan yang bisa membuat hati dan pikiran kita terkuasai sedemikian rupa dengan kekhawatiran, ketakutan, kehilangan sukacita sebagai orang-orang percaya. Kita tanpa menyadari mungkin tidak lagi serius untuk memenuhi kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen dalam kondisi seperti ini. Merupakan ujian iman bagi kita. Karena apakah kita tetap masih mempercayai bahwa semua yang terjadi ini
dalam pemantauan dan kontrol Allah sendiri. Pertanyaan bagi kita semua, dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, masihkah kita memiliki iman yang tangguh? Masihkah kita menuntut diri dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan dan bertumbuh dalam kerohanian kita? Apakah saya dan saudara terus menggumulkan panggilan Tuhan bagi kita? Saudara-saudara, secara manusia, secara umum, pasti kita ingin hidup kita baik dan lancar senantiasa. Kita ingin menderita dan bergumul kalau boleh tidak berlangsung lama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud juga seperti itu. Jikalau dia hidup hari ini, dan kita bertanya apakah dia menginginkan hidupnya lancar dan baik, saya yakin dia akan menjawab ya. Tetapi saya juga tahu saudara-saudara, Daud akan berkata, di dalam segala keinginan itu, tentunya dia tidak ingin asalkan mendapatkan kehidupan yang lancar dan baik itu, bukan dengan cara yang salah atau melupakan Tuhan. Saudara, Mazmur 27 adalah sebuah rangkuman perenungan dan pengalaman hidup Daud. Bagaimana dia memiliki pemahaman yang benar tentang Allah, yang akan memberikan kepada dia pertumbuhan rohani. Ada fakta perjalanan hidupnya yang terkadang sulit dia mengerti dan bahkan datang tak terduga. Saudara-saudara, tetapi kita melihat di dalam Mazmur 27, Daud memancarkan, menceritakan pemahamannya dan menghidupi pemahaman itu. Di mana dia hidup tetap setia dalam iman yang benar kepada Allah. Dia tetap hidup menyembah Allah yang berkenan dan memperkenankan Tuhan sebagaimana seharusnya orang-orang percaya. Kehidupannya adalah kehidupan yang menyuarakan dan membagikan tentang keagungan kasih dan kemahakuasaan Allah. Saudara, Allah ingin kita mengalami seperti Daud, yaitu dia mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tidak sekedar menyatakan pengakuan imannya dan pernyataan imannya, namun dia berseru bagaimana pemahaman dan pengakuan iman itu dialaminya di dalam perjalanan hidupnya. Ayat yang pertama dikatakan, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada gambaran di dalam Mazmur 27 ini. Satu realita kondisi yang dialami Daud. Tetapi kita melihat sebuah respon Daud yang demikian indah dan benar. Bahwa kesusahan yang dialaminya, perjalanan hidup yang tidak selalu lancar itu, dia tidak pernah meragukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, yang pertama mari kita melihat Tuhan adalah terangku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang Tuhan adalah terangku, kita sangat mudah berkata mungkin dan memahami, untuk memahami terang adalah berkontras dengan gelap. Tapi ketika bicara Tuhan adalah terangku, kita tidak berbicara tentang terang yang dikontraskan dengan gelap, sekedar sesuatu yang bisa dilihat jelas atau tidak. Saudara-saudara, tahun 1990 kita melihat ciptaan karya manusia dengan adanya teleskop luar angkasa Hubble. Saudara, teleskop ini luar biasa, yang memiliki cermin dengan tinggi 2,4 meter dan memiliki 4 instrumen yang begitu penting, sehingga dengan teleskop ini dapat merekam beberapa gambar cahaya yang paling rinci, yang dahulunya sulit dilihat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat pencapaian-pencapaian manusia di abad-abad yang begitu maju, yang dulu tidak bisa dilihat, bisa dilihat jelas. Saudara, hari ini juga kita menghadapi virus COVID-19. Saudara, untuk melihat virus ini dikatakan harus dilihat dengan mikroskop elektron.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gambar yang ditayangkan ini adalah gambar yang diambil tanggal 14 Februari 2020. Diambil di Amerika, yaitu tentang sampel virus dan sel yang diambil dari salah satu pasien di Amerika Serikat yang terinfeksi COVID-19. Saudara, ketajaman alat ini menunjukkan bagaimana manusia memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu dengan jelas. Tapi ketika kita bicara tentang Allah adalah terangku, Tuhan adalah terangku yang dimaksud oleh Daud, bukanlah sekedar bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melihat sesuatu lebih jelas. Dikontraskan dengan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dilihat. Tetapi kegelapan yang dimaksudkan dan terang yang dimaksudkan adalah kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kehidupan yang kita jalani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan di dalam kegelapan adalah kehidupan yang tidak tahu arah hidupnya. Mengisi hari-hari kehidupan tanpa jelas. Saudara, di dalam peristiwa COVID-19 ini, saudara-saudara, mungkin itu membuat kita menjadi orang yang susah hati. Terus bergumul dengan kehidupan ini karena keadaan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan hidup bisa disebabkan oleh karena kesusahan ini. Kegelapan hidup juga bisa dibutakan ketika manusia mengandalkan pencapaian-pencapaian kesuksesan dan keberhasilan yang bisa dia dapatkan. Mazmur 27 menceritakan perjalanan Daud yang terkadang mengalami kesusahan penuh ancaman yang diciptakan musuh-musuhnya. Merupakan sebuah jalan gelap yang menggoda dia untuk meragukan dan bahkan melupakan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Merupakan sebuah ujian iman bagi Daud. Apakah dia tetap memelihara imannya dan menghidupi iman itu di dalam situasi dan kondisi apapun. Saudara, ketika Daud berkata Tuhan adalah terangku, Daud ingin menyampaikan kepada saya dan saudara dan mengajak saya dan saudara bahwa kita tidak boleh dikuasai oleh keputusasaan di dalam kehidupan ini. Oleh karena kesusahan, oleh karena apa yang dibuat oleh musuh-musuhnya, oleh segala sesuatu yang menghimpit hati dan pikiran kita. Saudara, kita tidak boleh dikuasai oleh karena sekedar ingin sukses dan meraih apa yang kita inginkan. Tuhan adalah terang di dalam kehidupan Daud, juga akan menjadi terang di dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa kehadiran Tuhan dan menghadirkan Tuhan akan membawa cahaya bagi saya dan saudara untuk memahami kehidupan ini dengan benar dalam setiap babak-babak perjalanan hidup kita. Bahwa dikala kita mempercayakan hidup ini dalam kepemimpinan Tuhan sendiri, serta hidup di dalam persekutuan dengan Allah, menyembah Allah dengan benar, maka seperti Daud kita akan melihat dan mengalami jalan yang ada di hadapan kita merupakan jalan yang terang. Dia akan menjauhkan kita dari jalan yang salah oleh karena pengalaman kehidupan kita yang susah dan penuh pergumulan ini. Dan kita akan memfokuskan diri kita pada Tuhan yang sudah menganugerahkan kehidupan ini bagi Daud dan bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan situasi dan kondisi yang sedang kita alami oleh karena masalah COVID-19 ini merupakan sebuah godaan dan ujian iman. Kemanakah kita mengarahkan hati dan pikiran kita? Kegelapan hidup bukan hanya memikirkan dan melakukan hal yang tidak benar, tetapi kegelapan hidup juga di saat seperti kita memusatkan diri dan pikiran kita bukan kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Saudara-saudaraku, kehadiran Allah dalam kehidupan kita sebagai terang itu membawa kita untuk tidak ingin dikuasai oleh kesedihan, kekhawatiran dan ketakutan karena COVID-19. Kita tidak akan membiarkan COVID-19 menjadi penghalang dan mengaburkan langkah saya dan saudara untuk melakukan tindakan yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen.
kita harus tetap sungguh memiliki hati beribadah. Hati dan pikiran kita harus mengejar hal-hal yang benar. Panggilan kita untuk menjadi bagian memenuhi kebutuhan gereja dalam pelayanan harus tetap kita lakukan dan kita berikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan pengenalan akan Allah yang sejati adalah suatu proses kehidupan yang membawa kita mengalami kekuatan perubahan dari dalam keluar. Kita akan mengarahkan hidup kita senantiasa, terutama untuk bagaimana di dalam segala situasi kondisi ini tetap meninggikan Kristus. Saudara, mari kita wujudkan bahwa Kristus yang sudah mengasihi kita, dan kita ingin menyatakan kasih kita yang nyata di dalam keadaan seperti ini. Bahwa berkat-berkat yang ada pada kita, yang sudah diberikan Allah sebelumnya, biarlah menuntun kita di dalam terang cahaya Tuhan untuk bisa menjadi orang-orang Kristen yang saling berbagi kasih, menolong bagi yang membutuhkan. Kasih ilahi yang terpancar melalui hidup kita merupakan sebuah panggilan bahwa saya dan saudara memiliki pengenalan akan Allah yang sejati. Kasih ilahi membawa saya dan saudara berpikir dan bertindak nyata untuk merasakan pergumulan saudara-saudara yang lain dan saling membagi untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara, yang kedua, Daud berkata, Tuhan adalah keselamatanku. Kata Ibrani yang dipakai di sini memiliki juga arti pembebasan. Artinya Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Tuhanlah yang seringkali membebaskan aku daripada segala rencana jahat dari musuh-musuhku. Dari segala kesusahan yang memuncak dari musuh-musuhku. Dari keadaan-keadaan yang sangat genting. Dialah yang membebaskan aku. Supaya aku tidak semakin terjerumus dan jatuh, gagal di dalam kehidupan mengiring Tuhan. Saudara-saudara, Daud sangat menyadari hidupnya adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang selalu dia rasakan. Bahwa Tuhanlah akan selalu menjadi Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam karya pembebasannya kepada dirinya. Daud mengungkapkan meskipun betapa hebatnya perencanaan musuh-musuhnya untuk mencelakakan dia, Daud tetap percaya bahwa tanpa seizin Tuhan tak satu pun akan mencapai maksud dari musuh-musuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya di dalam ayat yang kelima dia katakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dia berkata di dalam ayat yang kelima ini untuk menegaskan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang bukan Allah yang tidak peduli. Dia bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang mengikuti segala perjalanan kehidupan Daud. Daud mempercayai dan selalu menantikan waktu Tuhan yang datang menyelamatkan, membebaskan dirinya dari bahaya yang dirancam musuh-musuhnya. Ayat yang ketujuh dia katakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Seruan kepada Tuhan menunjukkan kepada Daud bagaimana dia memahami pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Tuhan akan bertindak indah pada waktunya. Karena Daud menyadari bahwa pengenalannya akan Allah yang benar bukanlah kita yang memerintahkan dan mengatur Tuhan untuk bertindak. Dan bukanlah kita yang memastikan bahwa Tuhan ketika kita memakai perkataan Tuhan dan menyebut nama Tuhan segala pasti terjadi sesuai dengan keinginan kita. Tidak. Daud sangat memahami Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah pembebasku. Semua di dalam waktu yang dikehendaki Tuhan. Saudara, mengatasi COVID-19, kita tahu beberapa negara melakukan lockdown. Kebijakan yang sangat-sangat membatasi ruang gerak masyarakat. Saudara, meskipun lockdown tidak disukai oleh banyak orang.
namun dapat menjadi strategi cara menyelamatkan sebagian manusia agar terhindar dari penularan virus corona. Saudara, ngomong-ngomong tentang lockdown, di dalam perjanjian lama kita tahu kisah Nuh. Saya rasa Nuh dan keluarganya belum tertandingi mengalami lockdown kebijakan Tuhan. Berada di dalam Batra 370 hari, itu berarti kurang lebih 1 tahun 10 hari. Dia mengalami lockdown di dalam kapal Batra itu. Wow, sangat membosankan pasti. Tapi juga sangat menakutkan dengan banjir yang besar, air bah yang besar yang diturunkan Tuhan. Tapi mari kita melihat di dalam kisah Nuh. Nuh dan keluarganya bisa bertahan melewati lockdown dari Tuhan. Karena dia tahu cara inilah dia diselamatkan oleh Tuhan Allah bersama keluarganya dari air bah. Karena air bah diturunkan oleh Tuhan untuk menghukum manusia yang sudah memuncak di dalam dosa-dosanya di mata Tuhan. Saudara mengalami pengalaman tentang kuasa Tuhan atas alam dan segala yang terjadi merupakan satu anugerah bagi Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama Allah membebaskan bangsa Israel dari pembudakan di Mesir untuk satu tujuan, supaya Allah nyata di dalam hati bangsa Israel bahwa Allah menghendaki bangsa Israel beribadah kepada Allah. Allah bertindak membawa keselamatan, yaitu tindakan Allah supaya umat Tuhan bisa terbebaskan dari bahaya, jauh dari Tuhan, dan kembali untuk bisa membangun persekutuan dan ibadah kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara, ketika kita memahami pergumulan COVID-19 ini, mari kita membangun pemahaman kita bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita ini, senang dan susah, tidak boleh menjauhkan kita dari Allah. Biarlah kita membiarkan Tuhan dan satu-satunya sandaran hidup kita yang paling terutama. Di dalam segala peristiwa kehidupan, kita percaya pasti ada kebaikan Tuhan. Bahwa ada kebaikan yang sedang Allah nyatakan dalam kehidupan kita dengan COVID-19 ini. Kebaikan yang mungkin dirasakan oleh banyak keluarga yang hampir saja retak karena kesibukan masing-masing selama ini. Sekarang bisa punya waktu bersama di rumah, sehingga komunikasi di antara anggota keluarga bisa menjadi pulih kembali. Saudara tahu, permasalahan dunia hari ini adalah masalah polusi dan ancaman pemanasan global. Saudara-saudara, 7 April BBC.com memberikan message dan berita bahwa akibat daripada virus COVID-19 ini, ada penurunan yang luar biasa dari tingkat polusi yang ada. Dikatakan di New York, Amerika Serikat 50%, di Tiongkok emisi berkurang 25% dari awal tahun. Di Eropa dikatakan pencitraan satelit menunjukkan emisi nitrogen dioksida NO2 memudar di atas Italia Utara. Fenomena yang sama terjadi di Spanyol dan Inggris. Saudara-saudara, bukankah ini menyelamatkan manusia sebenarnya dari polusi yang semakin hebat? Saudara, penerapan protokol social distancing dan pembatasan sosial berskala besar juga akan berdampak mungkin kurangnya kejahatan fisik dan berbagai bentuk kejahatan saat ini. Dan tentunya juga akan menolong sebagian orang. Membebaskan orang dari niat-niat jahat orang-orang tersebut karena adanya social distancing ini. Atau pembatasan sosial berskala besar. Tapi tentunya orang-orang yang sering berbuat jahat yang sekarang harus ada di rumah untuk sementara waktu bisa bertobat, dan itulah doa kita. Saudara, saya yakin situasi dan kondisi ini mendatangkan kebaikan, yaitu menyelamatkan kita semua dari sesuatu yang mungkin merugikan dan membayangkan hidup kita. Yang hari ini mungkin saya dan saudara belum tahu apa itu. Mungkin itu menyangkut kesehatan kita, bisnis kita, dari sebuah keputusan yang mungkin kita ambil jikalau tidak ada COVID-19 ini. Saudara, saya yakin akan banyak cerita dari kita setelah COVID-19 ini selesai.
Saya yakin sekali ada banyak kebaikan yang kita bisa ceritakan. Dan kebaikan itu adalah membebaskan kita, menyelamatkan kita dari kehidupan yang membahayakan dan mungkin menghancurkan hidup kita. Saudara, yang ketiga kita melihat Tuhan adalah bentengku. Itulah kata Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud memahami bahwa kekuatan hidupnya adalah dari Tuhan. Satu hal telah kuminta, ayat keempat, kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Daud tidak ingin jauh dari Tuhan. Permohonan dan komitmen hidupannya itu sangat-sangat jelas. Bahwa apapun yang sedang dialaminya, dia ingin tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan adalah benteng yang merupakan tempat dia bertahan. Benteng adalah suatu tempat pertahanan suatu bangsa dan negara atau kelompok dalam peperangan. Kekuatan pertahanan digambarkan dengan kekuatan benteng yang dimiliki. Dalam sebuah gagasan, sebuah perang, dikatakan salah satu rumusan strategi adalah bagaimana menggempur musuh pada titik lemahnya, di mana kemenangan lebih dapat dipastikan. Saudara, Daud berkata ayat 6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermaksud bagi Tuhan. Daud tahu, di dalam kehidupan ini yang penuh dengan kesusahan dan ketidakdugaan yang terjadi, rancangan musuh-musuhnya yang ingin mencelakai dia. Dia bertahan bukan karena kekuatannya, tapi karena Tuhanlah benteng hidupnya. Saudara, ketika kita bicara tentang Tuhan adalah benteng kehidupan kita, maka kita tahu siapakah yang bisa mendandingi Tuhan. Siapakah yang bisa melawan Tuhan. Pascal berkata, Yesus Kristus, jangan pernah aku dipisahkan darinya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan Pascal adalah sebuah keyakinan bahwa bagaimana dia bersama dengan Allah dan Allah lah menjadi sumber kekuatan hidupnya. Saudara, mari kita mengingat selalu dan diingatkan, merenungkan bahwa Allah begitu mengasihi kita. Kasih Allah yang terbesar sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang berkorban dan memastikan keselamatan bagi kita. Bahwa kasih Allah itu selalu bersama dengan kita. Kalau Allah merelakan Allah anak Yesus Kristus datang menderita dan berkorban untuk penebusan dosa kita, maka kita pasti akan selalu bersama dengan Dia. Kita pasti tidak akan dibiarkan menjalani kehidupan ini, dan kita akan mengalami Tuhan adalah terang, keselamatan dan benteng kita, jikalau kita mengandalkan Dia. Dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuatan kuasanya. Nasihat dan pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa mereka akan kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kuasanya. Saudara-saudara, kekuatan Tuhan akan menolong kita untuk memelihara iman yang benar. Untuk mengejar komitmen hidup kita yang benar, dan membangun kehidupan ibadah yang benar, untuk memenuhi panggilan Tuhan atas hidup kita. Saudara, di akhir khotbah ini saya ingin mengangkat sebuah gambar, yaitu tentang cerita film Hacksaw Ridge. Saudara, kita semua mungkin sebagian besar pernah menonton film ini. Ini film salah satu yang memberikan banyak pelajaran. Singkat saja saudara-saudara, kita tahu tokoh yang menonjol di dalam film ini, yaitu Desmond Doss, yang diperankan oleh Andrew Garfield. Saudara-saudara, dia adalah pribadi yang begitu tangguh dalam mengejar harapannya untuk menjadi tenaga medis dalam ketentaraan pada waktu Perang Dunia Kedua, yaitu perang antara Jepang dan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat. Saudara, seorang pribadi yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, tapi menjadi penolong bagi rekan-rekannya dengan langkah berani yang dilakukannya masuk ke daerah musuh. Apa yang dilakukannya telah memberikan dorongan semangat perjuangan bagi rekan-rekan tentara yang lain untuk berperang, dan akhirnya
dapat menaklukkan tentara Jepang yang begitu terlatih, alat perang yang unggul dan posisi yang menguntungkan di atas tebing yang terjal itu. Saudara-saudara, apakah arti film ini dengan kondisi kita COVID-19? Saudara dan saya harus menjadi pribadi yang tangguh. Meskipun terkadang kita merasa apakah manusia, apakah negara-negara mampu meraih kemenangan di dalam peperangan dengan COVID-19. Tetapi saudara, film ini memberikan kita inspirasi. Ketika kita menjadi pribadi yang tangguh dalam iman, mengandalkan Tuhan, maka kita akan meraih kemenangan yang pasti. Yaitu kita tetap akan menghadapi permasalahan hidup ini, karena ada Tuhan menjadi terang dan keselamatan dan benteng hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dijauhkan dari rasa frustasi, rasa putus asa, karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus memenuhi hidup beribadah kepada Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan. Keberanian dari pribadi Desmond ini untuk melakukan hal yang bernilai lebih daripada kepentingan keselamatannya. Dia adalah pribadi yang tidak mudah menyerah dalam situasi dan kondisi yang real yang dihadapinya. Lebih dari itu, saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan Kristus. Maka ayat 14 Daud berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pergumulan dan permasalahan COVID-19 ini tidak boleh membuat kita menjadi orang yang lemah. Kita harus menjadi pribadi yang tangguh dalam karakter dan iman kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang besar dan ajaib. Allah yang setia mengasihi kita. Allah di dalam Kristuslah merupakan perwujudan kasih dan kehadiran Allah. Maka di dalam segala yang terjadi di dalam hidup kita, termasuk saat ini, haruslah kita menyaksikan kehadiran Kristus yang memimpin hidup kita. Sehingga perasaan, perkataan, pembuatan kita memancarkan Kristus adalah terang. Kristus adalah keselamatan. Kristus adalah sumber kekuatan hidup kita. Karya Kristus dalam kehidupan kita merupakan karya kasih Allah yang tak terbandingkan dengan apapun. Mari saudara-saudara, dalam segala situasi dan kondisi saat ini, kita terus memuji Allah yang besar dan ajaib. Saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk menyanyikan bersama lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia satu kali dan kemudian dalam bahasa Inggris satu kali. Mari kita berdoa. Kami tetap percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang agung, besar dan ajaib. Kami tetap percaya kasih-Mu bersama dengan kami di dalam segala situasi dan kondisi. Dan biarlah pengalaman Daud menjadi pengalaman hidup kami senantiasa. Bahwa Engkau adalah terang, keselamatan dan kekuatan kami. Biarlah di dalam situasi seperti saat ini, kami tetap memenuhi perjalanan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.